Barba, tendangan sudah dilakukan dan cuma disuruh gol! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Comeback dramatis di kandang Arema FC, Persib tunjukkan mentalitas juara, Bung Binder tak percaya. Sebagaimana yang diketahui, Bojan Hoda akhirnya menurunkan Tom Haye dan Eliano Reinders sebagai starter dalam waktu bersamaan saat bertandang ke markas Arema FC. Tom Haye tampil sebagai gelandang tengah sore tadi, sedangkan Eliano Reinders turun sebagai bek kiri. Jelas, dua timnas Indonesia tersebut langsung memimpin alur serangan Persib sejak awal laga. Sayangnya, mereka justru kecolongan gol cepat melalui skema serangan cepat. Berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh yang menemukan kaki Paulinho Mokcelin. Paulinho yang bebas di sisi kiri mengirim umpan ke Mateus Conceição yang berhasil melompat lebih tinggi. Saat itu, tandukannya langsung menjebol gawang Persib yang dijaga Teja Paku Alam. Jelas, Persib langsung tersengat usai kebobolan satu gol itu. Tom Haye menunjukkan kejeniusannya saat mengirim umpan silang yang mengarah tepat ke kepala Ramon. Sayang, tandukan Ramon masih dimentahkan mistar gawang Arema FC dan skor masih belum berubah hingga babak pertama usai. Ketertinggalan satu gol, membuat Bojan Hoda harus putar otak di locker room. Hasilnya, dia merotasi beberapa pemain dan memasukkan pemain yang lebih menyerang. Atas kejeniusannya itu, hasilnya pun terjawab pada menit ke-59 usai William Barro sukses meneruskan umpan silang dari Andrew Jung. Skor pun berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim. Sayang, momentum Persib Bandung hilang pada menit ke-63 usai Frans Putros menerima kartu merah langsung. Bek timnas Irak tersebut diusir wasit usai melakukan tackle ke Paulinho Mokcelin dari belakang. Unggul jumlah pemain membuat tim berjuluk Singo Edan makin percaya diri keluar dari tekanan lawan. Dua peluang lahir dari aksi individu Dalberto, sayang tembakannya masih belum mengenai sasaran. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib menunjukkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang sebenarnya. Saat itu, Maung Bandung mencetak gol melalui tandukan Federico Barba usai memanfaatkan umpan William Marcilio dari tendangan penjuru. Tidak ada gol di sisa waktu, Persib sukses menutup laga dengan kemenangan dramatis di markas Arema. Jelas comeback dramatis ini menunjukkan jika mental juara Persib masih ada. Bahkan, Bung Binder selaku pengamat sepak bola Indonesia pernah menilai bahwa kunci utama Persib dalam meraih gelar juara adalah mentalitas dan konsistensi. Nah, berarti Persib ini memang bisa menjadi juara karena mentalitas mereka, konsistensi itu paling sulit loh. Di Liga 1 paling sulit. Dan Persib bahkan dalam beberapa pertandingan tuh sampai kehilangan 6 pemain. Ada sekali kehilangan 8 pemain sampai jumlah pemain di bangku cadangan tuh gak banyak. Tapi tetap mereka bisa dapat poin. Di sisi lain, dengan tambahan 3 poin ini, Persib kini mengumpulkan 10 poin di klasemen Super League dan berada di posisi keempat. Sementara Arema FC harus puas berada di posisi ke-8 dengan koleksi 8 poin. Sempat tuai kritik pedas meski belum lama bergabung dengan Persib, Tom Haye beri jawaban sangat berkelas ini. Sebagaimana yang diketahui, gelandang Persib Bandung, Tom Haye, mendapat sorotan tajam dari publik usai penampilan awalnya bersama Maung Bandung yang dianggap belum sesuai ekspektasi. Ya, dijuluki The Professor, Haye dinilai belum memberikan kontribusi signifikan untuk tim. Meski begitu, pemain timnas Indonesia berdarah Belanda itu memilih menanggapi kritik dengan kepala dingin. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari permainan, dan ia memilih menjadikannya motivasi untuk terus berkembang. Haye menyadari proses adaptasinya belum sepenuhnya tuntas, Persib musim ini juga banyak melakukan perubahan, termasuk kedatangan beberapa pemain asing baru yang telat bergabung. Kondisi itu membuat chemistry tim masih terus dibangun. Menurut Haye, masa jeda internasional mendatang akan menjadi momen penting baginya untuk semakin menyatu dengan permainan Persib. Ia yakin, setelah itu performanya akan lebih baik lagi. Saya rasa itu bagian dari permainan. Kamu bicara soal pesan mengkritik dan saya melihatnya secara positif. Kami tetap berlatih. Dalam 1-2 pekan ini saya fokus beradaptasi dan sudah lebih kuat sekarang. Saya berusaha keras untuk lebih baik secara tim. Bagi saya, yang penting terus melakukan hal yang sama. Meski ada kritik, tapi saya fokus untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan saya juga tetap mendapatkan pesan yang positif. Saya hanya fokus kepada proses, saya fokus ke diri sendiri dan menata pertandingan. Nanti juga akan ada masa jeda internasional dan saya yakin, seperti yang pelatih katakan, setelah periode itu saya akan lebih kuat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ungkap Tom Haye. Soal adaptasi di Indonesia, Haye mengakui tantangannya cukup besar. Perbedaan cuaca dan gaya permainan dengan Eropa membuatnya harus bekerja ekstra. Meski demikian, Haye optimistis kualitas yang dimiliki skuad Persib akan terlihat seiring berjalannya waktu.
Tentu saja saya harus beradaptasi dan banyak menyesuaikan diri, karena sebagai contoh, sepak bola di Eropa dan Asia berbeda, situasinya juga berbeda. Ketika sudah terbiasa bermain di Eropa, maka harus dilakukan adaptasi. Menurut saya itu normal, jadi tidak masalah, meski memang membutuhkan waktu. Jika melihat saya, dan melihat pemain dalam tim, ada banyak kualitas dan saya percaya diri dengan pengalaman yang kami miliki. Kami akan lebih kuat, jelas Tom Haye. Di sisi lain, pelatih Persib, Bojan Hodak, juga ikut memberikan pembelaan kepada anak asuhnya. Ia menilai wajar jika seorang pemain butuh waktu untuk menemukan performa terbaik, bahkan untuk level dunia sekalipun. Menurut Bojan, tidak ada pemain yang bisa langsung tampil sempurna begitu saja. Adaptasi adalah bagian dari perjalanan seorang pesepak bola. Ya, bisa saya beri kalian contoh, ketika Luka Modric bergabung dengan Real Madrid, setelah 6 bulan, media di Spanyol menyebut dia rekrutan terburuk sepanjang masa. Tapi pada akhirnya dia bertahan selama 13-14 tahun dan menjadi salah satu pemain rekrutan terbaik untuk mereka. Beberapa pemain butuh waktu 6 bulan, beberapa butuh 1 tahun, ada orang-orang yang berpikiran ini seperti PlayStation yang bisa langsung dimainkan dan dalam kondisi 100% fit, itu tidak bisa, butuh waktu, papar Bojan Hodak. Ciro beri komentar berkelas usai menggila bersama Malut United, Bobotoh langsung dibuat rindu. Sebagaimana yang diketahui, ex-Persib Bandung, Ciro Alves, menjadi bintang kemenangan Malut United saat menghajar tamunya Madura United 4-1 pada pekan ke-6 BRI Super League. Penyerang berusia 36 tahun tersebut mencetak hat-trick untuk membawa Laskar Kiaraha menang di kandang untuk pertama kalinya di Super League 2025-2026. Meski demikian Ciro Alves tak mau sesumbar, ia menyatakan yang terpenting adalah raihan 3 poin yang didapat oleh Malut United. Torehan hat-trick Ciro untuk Malut United berarti pemain asal Brasil itu selalu mencetak hat-trick untuk setiap klub yang dibelanya di Indonesia. Ciro Alves tercatat 3 kali mencetak hat-trick untuk Persikabo, 1 kali untuk Persib Bandung dan kini terbaru Malut United. Namun kemenangan tim menjadi yang terpenting buat Malut United karena meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Ya ini pertandingan yang bagus, saya sangat senang performa bagus rekan-rekan saya. Saya juga senang dengan 3 poin di kandang, saya mendapat bantuan dari teman-teman setim sehingga bisa mencetak 3 gol. Tapi yang terpenting adalah 3 poin karena pada laga sebelumnya kami tidak mendapat hasil yang bagus, dan kini Malut dan saya sangat membutuhkan 3 poin ini dan saya sangat senang dengan hasil ini, ungkap Ciro Alves. Keberhasilan hat-trick Ciro Alves membuat pendukung Persib Bandung merasa kangen dengan sang mantan. Terlihat dari media sosial dan kolom Instagram resmi Ciro, para bobotoh masih merindukan penyerang asal Brazil tersebut. Apalagi, Ciro sendiri beberapa kali sempat menyapa para bobotoh meski sekarang tak lagi berseragam Persib. Ditambah lagi, Ciro sering pulang ke Bandung karena memang dia mempunyai rumah di kawasan kota Bandung. Hal tersebut membuat para bobotoh semakin rindu akan sosok ayah dari satu anak tersebut. Kapten Timnas Indonesia tampil luar biasa bersama Sassuolo saat jumpa Inter Milan. Lautaro Martinez sampai dibuat kerepotan hingga tak berkutik di hadapan Jai Itzes. Semalam, Sassuolo harus menelan kekalahan tipis 2-1 dari Inter Milan dalam lanjutan Serie A, namun performa bintang Timnas Indonesia, Jai Itzes, tetap menjadi sorotan positif. Ya, bermain penuh di lini pertahanan Nero Verdi julukan Sassuolo, bek Timnas Indonesia tersebut menunjukkan kualitasnya meski menghadapi gempuran lini depan Nerazzurri. Menurut data SofaScore, Itzes mencatatkan rating 6,6, angka yang terbilang solid mengingat Sassuolo lebih banyak ditekan sepanjang laga. Itzes juga beberapa kali tampil sigap dalam melakukan intercept dan duel udara, serta berani menghadapi penyerang top Inter Milan, Lautaro Martinez. Bahkan, beberapa kali Lautaro dibuat kesulitan untuk mencari ruang tembak akibat marking rapat dari Itzes. Meski begitu, Sassuolo tetap harus mengakui keunggulan Inter yang tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, bagi Jai Itzes, laga ini menjadi bukti bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi Serie A dan menghadapi striker kelas dunia dengan cukup baik. Penampilan ini juga semakin memperkuat reputasi Itzes sebagai salah satu pemain Indonesia yang berhasil mencuri perhatian di Eropa. Ia tak hanya menjadi tumpuan Sassuolo, tetapi juga diharapkan bisa terus menjaga performanya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if